Ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat ya di judul dan di sini, kita mau bahas CX-3 lagi karena ada yang baru meskipun ini mobil seperti yang kita bilang dulu udah hampir 10 tahun. Yuk bahas. Ya benar, CX-3 diupdate lagi dan lagi-lagi update minor, belum ganti model. Dan ingat, ini mobil usianya hampir 10 tahun dan dia ada di kelas yang super padat. Bisa mungkin sekitar 12 atau 13 mobil seingat kita di kelas ini, bahkan lebih. Tapi mobil ini masih laku. Jadi update minor aja masih banyak orang yang nyari mobil ini. Ini dia udah kayak Toyota Kijang Innova nggak sih? 10 tahun, hampir 10 tahun nggak ganti model, tapi tetap laku. Gila juga ya si CX-3, padahal ya udahlah. Jadi perbedaannya sekarang dia udah pakai sistem iActive Sense yang dulu sempat ada tapi baik lagi. Terbukti dari logo Mazda di depan yang sekarang jadi sensor radar, dan nggak cuma radar, dia pakai sensor kamera juga. Itu cuma sensor ya, bukan buat kamera 360, dan pelek baru ukuran 18 inci plus warna baru juga. Kalau Mazda bilang ini Aero Grey. Ini catnya kalau dilihat-lihat sama kayak cat Nardo Grey di Audi atau Crayon di Porsche. Dan kalau misalnya beberapa pabrikan itu kalau pengen kasih two-tone kayak mobil ini, dia cuma ngasih stiker. Tapi ini cukup niat. Kenapa? Karena dia dicat. Sebagai bukti, yuk kita lihat ke belakang. Buktinya ada di sini. Jadi kalau kita buka, lihat bagian bodi ini dia warna abu-abu, dan di bagian rangka bagian dalam nih dia warna hitam, dan ini beneran cat, bukan stiker. Kalaupun misalnya Mazda ngasih stiker di bagian atapnya, kita ya maklum itu cara paling murah dan mudah buat bikin tampilan mobil beda, tapi mereka nggak pilih cara yang gampang, mereka pilih cara yang niat. Ini padahal mobil lama, tapi mereka ngasih niat gitu buat ngasih ubahannya. Boleh juga mereka. Masuk yuk. Kita langsung jalan aja ya, sambil kita bahas perbedaan interior CX-3 Pro ini sama yang kemarin. Jadi bedanya adalah ada beberapa bahan atau material baru. Misalnya di dashboard ada kulit warna abu-abu pakai jahitan warna coklat atau bronze, tapi ini jahitannya agak kurang rapi. Plus di door trim ada kulit warna abu-abu juga, dan semua joknya pakai bahan kombinasi antara kulit sama bludru atau mungkin bisa dibilang alcantara kali ya. Dan ada motif arah panah di semua joknya. Tapi udah perbedaannya kelihatan baru sebatas itu, paling nggak secara material. Tapi ada beberapa kelebihan dari Mazda CX-3 yang tetap bertahan di varian ini. Misalnya, posisi nyetir enak, ergonomis, dan suportif. Nggak cuma itu, setir bisa tilt teleskopik, jok driver dia udah elektrik, dan dia tetap ada head-up display. Jadi, speedometer, terus kayak cruise control adaptifnya gitu-gitu, tetap kelihatan di head-up display-nya. Bagus ya. Tachometer ada di tengah, dan dia pakai layar MZD Connect yang lebih gede, meskipun kalau misalnya buat standar mobil 2024 ini masih kelihatan agak kecil ya. Dia udah ready buat Apple CarPlay, Android Auto, dia ada wireless charging di tengah. AC-nya masih single zone tapi ada mode auto, dan dia masih pakai puter-puteran yang biasa. Alhamdulillah lebih bagus begini daripada layar sentuh. Dan kalau misalnya kalian lihat di belakang, ini ada puter-puteran buat MZD Connect-nya. Jadi kalau misalnya mobilnya lagi diam, dia bisa jadi layar sentuh, tapi kalau lagi jalan, touchscreen-nya mati. Kita kontrol dari sini atau dari steering switch-nya. Nah, di belakangnya kalian lihat ada laci kecil. Ini juga bisa jadi cup holder kalau kalian mau. Nah, seperti biasa kalau kekurangan di CX-3 adalah bagasinya kecil, kabin belakang sempit, di belakang nggak ada AC. Dan buat yang Pro ini untungnya dia tetap ada sunroof, meskipun bukan panoramic sunroof ya, tapi paling nggak ada sunroof. Dan sedikit yang gue lihat dari mobilnya adalah font CX-3-nya di bagasi itu udah pakai font baru. Nah, di karpetnya dia pakai font lama. Agak aneh, mungkin harusnya karpetnya ganti font ngikutin yang baru. Untungnya juga nggak cuma dikasih beberapa kosmetik dan bahan-bahan baru ya. Tadi fitur juga ada beberapa yang mungkin bukan ditambah, lebih tepatnya dibalikin ke settingan awal waktu CX-3 pertama kali launching. Adalah beberapa fitur keselamatan aktif Mazda alias iActive Sense. Misalnya, buat yang Pro ini dia udah pakai adaptive cruise control dan bisa buat macet-macetan, alias sudah pakai traffic jam function. Jadi misalnya nih kita kejebak macet di Dalkot atau misalnya di Sunter gitu, kita tetap bisa pakai adaptive cruise controlnya buat macet-macetan. Itu sangat membantu sih, sangat membantu dan sangat bikin nyaman. Dia juga ada lane departure warning. Jadi kalau kita nyetirnya keluar marka jalan, dia bakal ngasih warning, tapi dia nggak ada lane keep assist. Jadi kalau kita keluar garis nih ya, dia cuma ngasih warning tapi nggak
koreksi setirnya, dan dia udah ada SCBS, sistem canggih berhenti sendiri, alias rem otomatisnya Mazda. Tapi hati-hati, biasanya fitur ini sangat-sangat sensitif, bisa aja kalian love atau hate fitur ini tergantung sama kondisi traffic di sekitar. Balik lagi, semua fitur keselamatan aktif tadi itu cuma membantu kita mengantisipasi keadaan sekitar, tapi tidak menggantikan fokus kita saat berkendara. Nah, fitur apa lagi? Tadi gue bilang sunroof balik lagi, dan ya mungkin kalau bisa dibilang itu aja kali ya. Sound system dia nggak pakai sound system yang branded kayak Bose atau apalah, tapi masih cukup untuk di kelas ini. Ya itu tadi bahasan soal bagian luar, bagian dalam, sama feature yang mungkin nggak ditambah ya, mungkin harusnya dibalikin lagi ke spek awal. Gimana nyetirnya? Jadi kalau kalian udah pernah nyobain CX-3, mungkin akan sangat-sangat familiar, kecuali dalam satu hal, suspensinya. Jadi waktu CX-3 pertama kali ke Indonesia itu kan masih CBU Jepang ya. Nah sekarang kan CX-3 itu statusnya CBU Thailand. Mazda sih nggak bilang ada perubahan di suspensi atau enggak, dan mereka nggak bilang, oh suspensinya kita tuning lagi. Tapi gue ngerasa yang spek Thailand yang diimpor ke kita ini, suspensinya jauh lebih refine atau sedikit lebih lembut daripada yang versi Jepang yang kerasa agak kasar. Tapi jangan salah paham, gue tidak akan bilang mobil ini jadi yang paling nyaman di kelasnya atau enggak. Kalau misalnya kita ngelewatin kontur jalan yang jelek, dia masih kerasa agak sedikit keras dan bikin bodinya berasa rigid. Tapi kalau misalnya kita lewat jalan-jalan yang benar-benar keriting atau misalnya speed trap, berasa kalau suspensinya itu masih agak sedikit kasar. Tapi untungnya cuma sedikit, ini udah jauh lebih refine daripada CX-3 yang awal-awal. Jadi kalau bisa dibilang, mobil ini memang lebih nyaman daripada CX-3 yang kemarin. Tapi apakah yang paling nyaman di kelasnya? Mungkin tidak, tapi masih cukup buat situasi harian. Jadi buat harian, suspensi ini cukup. Nah, performanya gimana? CX-3 ini punya dua mesin ya. Ada yang 1500cc, itu mesin Mazda 2. Ada juga yang 2000cc, kayak kita coba ini. Mesin 1500cc mungkin emang agak sedikit underpower, tapi kalau kita bicara realistis, itu udah lebih dari cukup, atau mungkin udah cukup ya buat sehari-hari. Dan yang 2000cc ini udah pas di bodi CX-3 ini. Jadi CX-3 ini bodinya kecil, dikasih mesin 2000cc, lari banget. Kebalikan dari X-Force. Dan buat yang penasaran bensinnya gimana, gue pakai mobil ini udah hampir sekitar 200 kilometeran, lewatin tol, dalam kota, bahkan tadi pagi-pagi lewatin Antasari itu kan macetnya minta ampun tuh kalau pagi. Gue masih dapat sekitar 10,5 km per liter. Ingat, ini mesin 2000cc. Bahkan bandingin sama mobil gue yang cc-nya kurang lebih sama, cc mobil gue 1800, mobil gue malah sedikit lebih boros daripada mobil ini kalau ngelewatin rute yang sama. Ajaib ini mesin. Dan seperti biasa, yang namanya Mazda itu pengendaliannya selalu bagus. Jadi setirnya nggak cuma diameter kecil, tapi reaksinya juga akurat, cepet, dan kebantu sama suspensi yang cenderung keras tadi. Jadi bodinya rigid dan nggak ada ceritanya mobil itu kayak ogah belok, kita belokin dia nurut, kita belokin lagi dia nurut. Dan desain joknya itu benar-benar nge-support badan kita, jadi badannya nggak banyak main kanan kiri. Seperti biasa, Mazda itu selalu punya perhatian lebih terhadap pengendalian mobil, dan bahkan varian terlakunya ini bukan pengecualian, masih enak, masih bagus. Dan kita balik lagi ke beberapa hal yang mungkin harusnya bisa diimprove di mobil ini, yaitu peredaman suara dari bagian ban. Gue nggak tahu ban Toyo yang dipakai di Mazda CX-3 ini speknya gimana, tapi gue ngerasa di aspal yang bahkan mulus kayak begini ya, suara dari bannya itu masuk, padahal suara-suara lain itu kedap. Mazda CX-3 ini dia nggak pakai kaca double glazing, tapi suara-suara dari samping, suara angin, suara dari spion itu bisa diredam dengan baik. Yang masuk adalah suara bannya, itu aja. Jadi harusnya mungkin ganti ban, masalah selesai. Sama baik lagi tadi suspensi kasar kalau nemu jalanan yang keriting atau speed trap gitu-gitu. Dan seperti yang kita bilang tadi, belakang sempit, bagasi kecil. Dan si Mazda CX-3 ini dia punya kamera mundur, tapi dia nggak punya kamera 360 derajat. Gue tahu ini mobil compact, jadi diparkir itu nggak sebegitu susahnya, tapi harga mobil ini udah sedikit lagi nyampe 500 juta. Jadi alangkah baiknya beberapa gimmick atau feature yang kecil seperti tadi yang kayaknya berguna itu bisa ditambahkan ke mobil ini. Dan tadi kita bilang mesinnya udah pas banget, mesin 2000cc di mobil ini, tapi seperti biasa transmisi ini udah mulai menunjukkan usianya. Kalau misalnya dalam penggunaan normal, dalam kota atau tol gitu, kita nyetir biasa aja, nggak ada masalah dengan transmisi ini. Cuma begitu kita kick down, kerasa kalau Mazda bener-bener nyeting transmisi ini untuk urusan efisiensi. Jadi kalau dibejek, agak nunggu dikit, baru dia downshift. Dan perpindahan giginya juga nggak cepet-cepet amat, masih berasa delaynya.
biarpun kita lagi agresif gitu. Dan seperti selalu gue bilang, mode normal di transmisi ini berasa kayak eco. Kalau mode sportnya malah berasa normal. Tapi baik lagi, Mazda udah bikin transmisi baru, meskipun emang nggak dipasang di mobil ini ya, dipasang di CX-60. Ya, jadi itu dia pengalaman nyetir Mazda CX-3 yang terbaru ini. Jadi sedikit lebih lembut dan sedikit lebih manusiawi daripada yang lama, tapi karakter Mazdanya tetap ada. Mesinnya udah pas banget yang 2000cc ini, handlingnya juga top, ergonomi juara, dan ini bisa bikin dia bertahan hampir 10 tahun di kelas yang makin hari makin padat ini. Gila ya. Ya, jadi kesimpulannya, di video yang kemarin kita sempat bilang kalau CX-3 ini mirip sama Wulan Guritno. Dan kita nggak bercanda, gue ngerasa beneran kayak gitu. Kenapa? Mobil ini udah nggak muda, tapi bentuknya masih cakep. Jadi kalau ada yang bilang si CX-3 ini nggak cakep, gue curiga mata kalian kelilipan Komatsu. Dan nggak cuma itu, dari drivingnya kelihatan kalau Mazda itu emang di atas rata-rata, terutama soal pengendalian dan keakurasian dan keasikan berkendara seperti itu. Dan kalau misalnya kayak gimmick atau feature, di sini cuma dikasih cukup. Dia nggak ada voice assistant atau apa, nggak ada kamera 360, cukup kamera mundur, Apple CarPlay, Android Auto, head-up display, semua yang kita butuhkan. Dan lagi-lagi ADAS-nya pun ada, tapi bukan yang paling komplit. Dan seperti biasa, kekurangan Mazda adalah kabin belakang sempit, bagasi juga kecil. Jadi, gue cukup takjub ya, mobil ini masih bisa bertahan di kelas yang sangat padat dan berdarah-darah. Jadi, kalau kalian pengen crossover yang bentuknya cakep, seringnya nyetir sendiri atau berdua, dan pengen mobil yang lincah dan emang jarang banget bawa orang di belakang dan nggak pengen fitur aneh-aneh, CX-3 ini buat kalian. Dan mau yang 1500, mau yang 2000, kurang lebih sama. 1500 lebih irit, 2000 powernya lebih dapat. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.